Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian mendengarkan ini. Dan welcome to my podcast. Sekian lama loh mau bikin podcast, tapi baru aja kesampean. Jadi di podcast ini nantinya akan aku selingin beberapa tips tentang seputar desain, tentang sharing, maupun ya banyak lah intinya seputar desain. Lega rasanya sih kalau udah bikin podcast pertama ini. Tapi mungkin mohon maaf ya, kalau penyampaian sekarang ini ada rada sedikit kaku mungkin. Oke, sepertinya emang kaku ya. Jadi ini teman-teman, ini adalah podcast pertama, bener-bener pertama kali aku bikin. Kenapa? Karena dulu pernah mau bikin seputar podcast ya tentang hantu lah, galau lah, inilah itulah, banyak pokoknya. Cuman gak kesampean bikinnya karena waktu dan lain-lainnya. Jadi ya rada susah sih sebenarnya. Nah, dan di podcast kali ini aku bukan bercerita tentang hantu atau apapun ya, tapi kali ini tentang bagaimana perjalanan karir aku selama menjadi seorang graphic designer. Oke, jadi perkenalan dulu. Udah panjang lebar tapi perkenalannya baru aja ya. Oke, siap. Sorry. Jadi nama aku adalah Dinur Maulana. Aku seorang graphic designer. Jadi udah berapa tahun ya pengalamannya? Pokoknya dari 2012 pertengahan kalau nggak salah, aku udah mulai kenal sama yang namanya desain grafis. Jadi kita ke cerita awal dulu. Awal mula kenapa aku kenal sama desain itu karena aku dulu suka bikin sketsa gitulah intinya. Terus nyoba main-main di komputer kan. Dulu gak punya laptop sama sekali, belajarnya pun di ruang TI sekolah lagi. Terus habis pulang dari sekolah, lanjut lagi di warnet belajarnya. Jadi awal mula kenal sama desain itu karena dikenalin. Ya bisa dikenalin gak ya kata-katanya? Ya anggaplah dikenalin. Jadi dikenalin sama seseorang, guru TI aku sih. Beliau mau minta bikinkan desain baju. Karena dulu aku sering suka buat sketsa gitu kan. Jadi otomatis jadi para guru itu bilangnya gini, Dinur, tolong bantu bikinkan desain baju buat acara kita dong ini. Oh ya udah Pak, aku usahain dulu ya. Aku bilang usahain loh, bukan aku kerjain loh. Jadi itu aku benar-benar sama sekali buta sama yang namanya komputer, apalagi aplikasi desain. Jadi bikinnya dicoret-coret di kertas dulu, di HVS A4 dulu. Jadi beli di fotokopian, di tempat fotokopi. Kalau di sini nyebutnya fotokopian ya. Oke, sorry ya, ada kebanjar-banjaran. Jadi aku beli kertasnya itu dulu 500 rupiah. Itu banyak banget dapatnya, bisa sampai 40 lembar sih kalau nggak salah. Kalau sekarang bisa berapa ya? Jadi setelah itu tuh, setelah aku beli kertasnya kan aku sketsa, dia digambar itu. Di kertas itu aku sketsa.
kasih lihat tuh sama bapaknya itu. Pak, ini hasilnya Pak. Maaf Nur, bukan seperti itu maunya. Ini nih harusnya sih komputer biar bisa kita kirim ke tukang sablonnya katanya. Dan tiba-tiba kepala aku langsung pusing sejenak. Kenapa? Karena aku sama sekali nggak bisa aplikasi desain apapun saat itu. Jadi aku pure bener-bener sama sekali nggak tahu, buta sama sekali sama yang namanya desain clothingan. Lalu karena diminta berkali-kali oleh guru TU tadi, dan akhirnya lah aku memberanikan diri untuk belajar. Dulu ada susah sih sebenarnya untuk belajar, karena kondisi ekonomi keluarga yang juga nggak memungkinkan untuk les komputer, dan juga aku biasanya uang jajan juga 3.000 seharinya. Itu kadang-kadang nggak jajan di sekolah, cuman untuk buat ngewarnet pulangnya. Di warnet itu belajar selama dari kelas 2 pertengahan sampai kelas 3 itu pure di warnet semuanya itu belajarnya. Nggak ada laptop, nggak ada komputer sama sekali. Jadi benar-benar di warnet gitu belajarnya. Jadi setelah aku itu tuh kelas sudah pertengahan semester ya. Jadi itu ada ulangan kenaikan kelas kan. Nah, ulangan kenaikan kelas kan tuh pulangnya cepet tuh. Datangnya jam 7, pulang jam 9 atau jam 8. Itu langsung ke warnet tuh sampai malam, jam 7 malam itu baru pulang. Sampai diseret oleh orang tua dari warnet ke rumah, dikira main game, padahal aku cuma belajar. Nah, dari kegigihan itu yang pas waktu naik ke kelas 3 aku bisa dan tahu juga aplikasi pertama kali desain itu adalah Photoscape. Bukan dibilang aplikasi desain juga sih, cuman itu bagus buat editing foto-foto pada zamannya sih, sebelum aku kenal Corel kan. Jadi aku tahu Photoscape dulu, editing foto, kasih efek, tambah stiker, tambah lope-lope. Waduh, keren dah pokoknya. Jadi dari Photoscape itu pindah ke aplikasi kedua, yaitu Picasa. Nah, di Picasa ini, Picasa lebih enak sih. Picasa dari Google kan, kalau nggak salah itu. Nah, itu lebih enak, filternya lebih banyak kan juga. Buat sedikit manipulasi juga enak, potong-potong foto juga enak. Nah, setelah itu untuk beberapa saat intermezzo untuk aplikasi pertama aku kenal untuk desain. Nah, terus aku kenal lagi sama yang namanya CorelDRAW. Karena aku pernah nyari di internet tutorial bikin desain kaos. Nah, jadi aku cari dulu tutorialnya. Ada videonya kan, aku tonton. Nggak paham. Dan asal kalian tahu ya, aku nonton videonya itu udah aku kumpulin jadi satu loh, malahan loh aku download loh. Tapi satu pun nggak ada yang masuk di otak aku, juga nggak bakal ketonton juga sih sebenarnya. Aneh gitu. Jadi kemarin itu aku yang jadi bisa buat ngedesain dan nguasain Corel itu adalah eksplorasi dari toolsnya, bukan dari tutorial malahan. Gak tahu kenapa aku bingung aja. Kadang-kadang ngikuti tutorial malah bingung. Tahu-tahu praktik sendiri dapat. Kadang-kadang gitu sih, aneh. Makanya aku lebih suka praktik sendiri ketimbang lihat tutorial. Tapi lihat tutorial juga nggak aku salahin ya, karena ada beberapa orang sebagian
yang ngeliat tutorial itu adalah penting juga untuk asupan ilmu mereka. Jadi sampai titik itu aku sudah kenal sama yang namanya Corel, dan aku masih belum kenal sama yang namanya Photoshop. Jadi itu kalau bajunya udah jadi, aku potong, aku kasih backgroundnya itu di Picasa atau di Photoscape. Itu masih dua itu masih nyantol tuh. Meskipun aku bisa Corel, tapi tetap ngasih backgroundnya itu di Picasa atau Photoscape. Padahal di Corel pun juga bisa ngasih background, cuman rada susah, aku nggak bisa ngasih gambar dulu. Dulu Corel berapa ya? Bukan X sih, bukan X, Corel 11 kalau nggak salah. Pertama kali aku pegang itu Corel 11. Ya, Corel 11. Jadi selama perjalanan itu, wah kataku panjang banget ya. Ternyata udah sampai sini aja, udah tua aja ternyata. Selanjutnya itu setelah aku bisa Corel kan, itu baru naik ke kelas 3. Nah dari situ aku belajar otodidak tuh, mulai dari nyari bahan di Gramedia, tapi nggak beli bukunya ya, cuma baca-baca doang, catat hal yang penting, selesai. Meskipun itu ilegal ya, sorry, tapi mungkin untuk sebagian orang yang gak mampu untuk kursus dan lain-lain, terkendala di biaya, kadang-kadang cara itu mungkin jadi halal sih pada saat itu. Mungkin bisa disebut sebagai ilmu yang gak berkah, emang sih sebenarnya. Tapi setelah aku berhasil nguasain, aku beli tuh bukunya. Itu aku inget banget tuh, bukunya tentang blog-blog gitu, blogger kalau gak salah. Aku beli tuh bukunya karena aku ngerasa berdosa sama security Gramedianya, jadi aku beli setelah aku dapat uang pertama dari hasil jualan kaos distro aku. Kocak emang. Jadi kaos distronya itu kalian pasti pernah ngalamin kan, kaos distro yang couple, yang cowoknya tulisan LO, ceweknya tulisan VE. Jadi kalau mereka jalan berdua tuh tulisan love atau mama papa. Cuman desainnya gak sesimpel yang sekarang baju kapalnya. Dulu itu sumpah, kalau kita lihat sekarang sih alay, cuman pada saat itu tuh keren gitu, keren banget sumpah bagiku ya, dan bagi orang yang beli tadi. Dan satu desainnya itu aku dapet uang itu 10.000 doang. Dan 10.000 itu udah lumayan banyak bagi aku. Jadi 10.000 itu kali berapa ya desain aku laris ya? Kalau nggak salah aku ngasilin uang itu waktu itu sampai 70.000 berapa gitu. Jadi satu bajunya, kalau satu baju aku patok harga itu 7-9.000 tergantung kerumitan desain. Nah terus kalau untuk yang couple itu 10-15.000 tergantung kerumitan desain juga sama. Nah jadi kurang lebih seperti itu sih untuk harganya dulu yang aku ingat. Nah, jadi untuk dapat gaji pertama itu mungkin cukup banyak ya menurut aku ya. 10.000 dulu itu lumayan banyak sih. Kalau zaman pada tahun 2013 dulu itu 10.000 itu udah banyak untuk anak sekolahan lagi. Jadi rada lucu sih sebenarnya, tapi kalau diingat-ingat lagi, ya Allah, perjuanganku dulu. Jadi aku punya beberapa pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman yang paling gokil yang pernah aku rasain ya
selama menjadi seorang graphic designer, kadang-kadang saat kita menjadi apa yang kita suka, itu kadang-kadang kita bisa lupa waktu. Bener kan? Kadang-kadang kita belajarnya aja sampai lupa diri lah ingatannya. Terus banyak yang nanya, kenapa mutusin untuk bekerja setelah lulus itu? Bukan nggak kuliah kah? Atau apakah? Perlu teman-teman ketahui, aku di sini cuma lulusan SMA, jurusan IPA. Bukan anak kuliahan atau sarjana lah atau apalah. Aku bukan nggak terlalu mentingin kuliah atau apa. Cuman karena ada kendala di biaya. Jadi waktu lulus sekolah SMA itu orang tua nggak mampu lagi untuk nguliahin. Jadi saat orang asik dengan teman-temanku asik dengan SNMPTN dan lain-lain, bidik misi, ini itu segala macam, aku malah sibuk belajar untuk nyiapin bekal ketika aku udah nggak di sekolah itu lagi. Dan alhamdulillah pada waktu itu aku kan lagi ngeladenin banget tuh sama yang namanya adalah passion. Nah, jadi aku bikin passion. Apa sih namanya nih? Desain baju gitu, desain busana, desain dress, dan lain-lain sebagainya. Jadi dulu aku bikin desain busana ya, sebutannya itu desain busana. Nah jadi aku tuh ada seorang owner dari butik ngelirik dari desainku, karena dulu aku share di Facebook kan. Nah tahu-taunya dia ngontek lewat SMS. Katanya, kamu sudah kerja belum? Ya aku bilang kan, aku masih sekolah pak. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Habis sekolah langsung kesini aja buat kerja. Nanti kita bayar per bulan. Semudah itu menerima orang untuk bekerja loh, bermodalkan kepercayaan. Karena aku belum bisa bikin lamaran dulu, jadi beliau memaklumi. Beliau melihat hasil karyaku, ya katanya ini karya yang layak untuk dibikin sebuah seni yang layak untuk dibikin karya ya sebenarnya. Kebalik, sorry. Jadi waktu itu 1 bulannya aku dapat uang itu 100.000. Ya lumayan lah. Mungkin untuk saat ini kayaknya udah 1 juta sih anggapannya. 100.000 pada saat itu. Jadi udah kalau di situ, kalau di namanya itu, kalau nggak salah itu butik Anissa dulu namanya. Dari tahun 2012 sampai 2013 sebenarnya sih. 2012 akhir ya kalau nggak salah. Sampai 2013 ya intinya itu usaha butik itu tuh bangkrut. Jadi nggak ada nyetok barang lagi, ini apapun segala macam. Ya udah katanya kalau minta maaf buat nggak bisa nerusin lagi. Jadi itu adalah pengalaman untuk pertama kali aku bekerja sebagai seorang pembuat karya desain busana dulu yang pertama kali. Dan kebetulan kan aku ikut tim mading tuh. Jadi di tim mading itu
di tim mading itu aku sering bikin sesuatu yang aku suka gitu. Seperti halnya kayak apa ya contohnya ya jenis kayak miniatur, pemandangan atau gambar-gambar dan lain sebagainya. Itu membuat aku benar-benar menjadi seseorang yang gila sama yang namanya seni. Jadi semua seni itu mau aku pelajari semuanya. Oh itu ada bikin patung, sini masuk otak aku. Ini seolah-olah kayak aku itu bisa bikin apa ya? Bikin sesuatu yang bagus menurut orang lain tapi masih kurang menurut aku. Masih bingung aja sih sebenarnya kalau untuk di bagian seni itu gimana lemahnya. Nah jadi setelah menimang-nimang kemana aku harusnya lulus sekolah, aku memutuskan untuk langsung bekerja menjadi dulu di Matahari Department Store. Hari pertama itu aku langsung ditaruh di bagian pramuniaga Yesus dulu. Nah jadi itu belum sempat buka toko, ditarik lagi oleh supervisor dari tim VM Matahari. Katanya kamu di sini ikut kami aja jadi VM. Oke lah. Jadi aku disuruh bikin gambar gitu. Gambar Shinchan dulu, aku inget banget itu. Untuk tes menggambarnya gambar Shinchan. Setelah itu katanya kamu cocok jadi PM bukan pramuniaga. Ya udah, akhirnya dari 2013 sampai 2015 aku bekerja di Matahari Department Store sambil nge-freelance di dulu namanya bimbingan belajar kayu Imbai. Aku situ sebagai instruktur desain grafis. Itu instruktur desain grafis itu yang untuk dasar ya, bukan untuk prakteknya. Jadi untuk pengenalan seperti apa itu desain dan lain-lain sebagainya yang pernah aku pelajari di waktu aku belajar di dalam warnet itu tadi. Dalam satu bilik warnet itu semua ide desain segala macam aku pelajari semua di situ. Sampai akhirnya aku disuruh jadi instruktur untuk bimbingan belajar. Karena aku masih belum ada sertifikat untuk profesi aku, itu anggapannya sejenis kayak honor, guru honor ya anggapannya, ya sejenis itulah. Namun guru honor itu masih resmi, aku yang lebih gak resminya lagi gitu. Kayak kalau mau datang ya silakan, kalau enggak ya udah, kayak gitu. Dan digaji pun cuma ya lumayan lah juga sih untuk nambah gaji di Matahari pada waktu itu. Nah, jadi setelah tahun 2015 aku keluar tuh dari Matahari karena habis kontrak kan, udah habis, nggak diperpanjang. Itu udah nggak kerja dulu tuh, freelance desain. Jadi di sebentar doang sih. Terus tahun 2016 sampai 2017 itu aku kerja lagi di bagian digital printing. Awalnya cuma penasaran sih, gimana sih gitu kalau kita ngambil pekerjaan sebagai graphic designer di digital printing. Nah dari sini juga aku belajar gimana caranya buat ngadepin customer yang bawel sekalipun.
kesabaran dilatih banget di sini. Yang biasanya bilang di percetakan itu cuma tukang setting, nggak ada apa-apanya. Salah. Kalian di situ diajarin untuk ngadapin customer dengan santai, enjoy, senyum, dan lain-lain lah. Senyaman mungkin lah bikin customernya. Nah, itu langsung on the spot langsung. Meskipun desain yang kita bikin gak sesuai dengan apa yang anggapannya ya sudah dalam ayat-ayat pasal-pasal desain ini apa segala macam. Nah, anggapannya ya, nggak tahu desain ada pasal apa enggak. Asal ngomong doang sepertinya nih. Nah, jadi kita itu bikin desain atas permintaan dari klien, bukan dari apa yang menurut kita bagus. Karena menurut aku ya, sesuatu yang kita bikin dan menurut kita bagus itu gak bakal bagus buat orang lain. Bukan jelek juga, tapi ya intinya masih kurang sempurna. Kalau enggak dua otak ini disatuin jadi satu. Terus tahun itu di digital printing aku sampai tahun 2017 doang. Terus habis itu aku keluar dari digital printing, nge-freelance lagi. Nah, di sini waktu di digital printing sih aku sempat belajar banyak hal ya, termasuk jualan online. Jualan online bukan all shop ya, di kayak di Shopee, Tokopedia, Bukalapak bukan. Tapi di market luar. Aku nyoba main-main ke market luar dan nemulah salah satu perusahaan company di luar itu narik aku sebagai art directornya. Nah, jadi ya bisa dibilang sebagai graphic designernya juga bisa sih. Itu adalah nama perusahaannya kalau nggak salah Non-GMO Project. Itu dari Perancis. Dia semacam agensi produksi makanan berkarbonat kalau nggak salah itu. Nah, jadi itu selama 1 tahun kontraknya. 1 tahun doang dia minta. Ya udah 1 tahun kita jalanin. Terus ditarik lah sambilan juga di ada lagi satu perusahaan yang didapat dari market luar negeri juga sih. Di marketnya salah satu platform untuk jual karya kan. Dia nge-hire juga itu Osalif Production di California. Yaitu company-nya yang buat rokok dari daun itu loh. Apa sih itu, mau ganja atau apa nggak tahu. Yang jelas itu adalah yang namanya klien juga nggak di Indonesia kan, jadi nggak apa-apa lah kayaknya. Jadi itu di situ sebagai freelance graphic designer, dari packaging, identity dan lain sebagainya aku yang handle. Nah, sama di Sambal Acan Raja Banjar itu ada restoran. Nah, itu ada sebagai creative team dan content designer. Nah, jadi dari situ juga banyak pelajaran tuh yang dapat tuh, dari butik Anissa tadi sampai ke toko retail, ngajar di bimbingan belajar, terus masuk ke percetakan. Nah, terus setelah 1 tahun kan ini Sambal Acan, Osalif, sama Non-GMO itu ada jeda sedikit beberapa bulan kalau nggak salah. Aku kepikiran buat bikin studio, namanya adalah Sena Creative Studio. Nah, itu sampai sekarang masih jalanin.
Dan tahun 2018 juga aku bergabung di Duta Mall Banjarmasin. Mallnya ya sebagai graphic designer. Nah jadi cukup panjang ya perjalanannya sebenarnya. Banyak sih hambatan-hambatan dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini alhamdulillah capek. Kan dulu tuh pernah tuh ya waktu freelance itu tidurnya gak teratur banget sumpah. Jadi semalaman itu begadang jam 6, jam 5 atau jam 6 habis sholat subuh itu tidur. Bangun jam 11, 12 kerja lagi sampai malam. Gak teratur banget tidurnya. Dan sekarang baru kerasa ini badan capek kalau gak tidur malam. Jadi mungkin untuk kalian yang baru mau mulai untuk jadi seorang graphic designer, ya jangan risau lah. Kadang-kadang mereka itu masih bingung nentuin di mana style yang cocok buat mereka. Semuanya pengen mereka embat, UI, UX, ilustrasi dan sebagainya. Coba berfokus pada satu titik. Misalkan kalian lebih kompeten di UI, UX, ya udah teladenin itu. Terus kalian kompeten di identity, silakan ladenin identitinya. Kalau kalian belajarnya ngeramu-ramu, itu sepertinya kalian gak bakal efektif untuk mencapai sesuatu yang kalian mau. Contohnya aku aja mungkin udah banyak yang dipelajarin, cuman sampai sekarang masih bingung style aku yang cocok itu di mana. Itu ada akibatnya. Jadi setidaknya kalian juga bisa belajar dari apa kesalahannya aku, sedikit banyaknya mungkin ya. Itu aja sih. Jadi sampai sini dulu mungkin untuk sharing pengalaman aku selama jadi seorang graphic designer. Dari yang awalnya nol banget, nggak ada uang sama sekali, dan sekarang alhamdulillah bisa ngehidupin keluarga juga. Ya sedikit banyak juga banyak bersyukur sih atas apa yang sudah dicapai selama ini. Udah banyak banget pencapaian yang udah kecapai. Sampai mungkin udah, kan aku tiap tahun itu biasanya aku bikin bullet journal ya. Itu aja mungkin udah banyak yang gak kecapai, tiba-tiba udah kecapai semua. Kadang-kadang lucu, cuman ya itulah hidup. Kadang kita jalanin, sakit, pedih dan lain sebagainya, itu adalah resiko. Tinggal kita jalaninnya ikhlas apa enggak. Rezeki Tuhan yang ngatur, kita cuma berusaha. Jadi kira-kira cuma ini sharingnya. Dari tadi mungkin closing mulu ya, closingnya enggak. Jadi ini benar-benar closing ini. Jadi sampai di situ dulu untuk podcast kali ini. Kalau kalian masih mau dengerin aku ngomong seputar desain dan lain sebagainya, kalian bisa subscribe di tombol di bawah dan aktifkan juga loncengnya agar kalian bisa dapat update-updatean terbaru dari YouTubeku. Dimanapun kalian berada, jangan lupa makan, dan see you next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.